Bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan sama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik ya. Hidup
semuanya adik-adik dalam sikap doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan punya Allah seperti-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah habis-habisnya dan selalu baru setiap hari untuk kami Bapa. Sekarang kami mau mulai ibadah kami, Kau berkati, kami mau siapkan badan kami, tubuh kami, mulut kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Kakak Yosi, Kakak Kiki mau tanya nih sekarang. Menurut Kakak Yosi nih, kira-kira siapa sih yang ciptain gunung-gunung Kakak Yosi? Jelas Tuhan dong Kak Kiki, Kakak Yosi mana bisa bikin gunung yang gede gitu. Oh, kalau sungai Kakak Yosi? Jelas Tuhan juga dong Kak Kiki. Hebat banget ya. Iya, bintang yang kecil aja nih Tuhan yang bikin loh. Hebat ya? banget kan Tuhan itu. Tuhan itu kuat, perkasa, hebat. Oke, kita mau nyanyi lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau pakai gerakan ya adik-adik ya. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tunggu bentar. Gimana sih gerakannya Kak? Allah kita besar. Kalau besar tuh gimana sih? Besar tuh seperti ini atau begini ya? Kalau besar, Besar jelas yang begini ya. oke. Kalau besarnya begini berarti gerakannya harus Allahku besar begitu. Terus kuat, posisi kuatnya begini nih adik-adik nih, oke? Kuat dan perkasa. Tiada tuh begini nih, tiada, silang. Tiada yang mustahil bagi dia gini, haha, haha gitu ya adik-adik ya. Semua pakai gerakan kita memuji nama Tuhan, oke adik-adik? Oke, tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haha, gunung miliknya, sungai milik bintang, bintang ciptaannya. Haha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haha, ulang sekali lagi ya. Tepuk tangannya lagi buat Tuhan Yesus. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haha, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang ciptaannya. Haha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oke, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau siapkan hati kita nih Kakak Yosi. Tadi kan kita sudah menyanyi buat Tuhan Yesus. Kita udah bergerak buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita. Tetap adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Ku Buka Alkitab, lalu ku baca. Oke, kita tetap pakai gerakan ya. Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sekali lagi. Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan.
Tuhan. Oke. Yeay. Shalom adik-adik semuanya. Terima kasih untuk kakak Kiki dan kakak Yosi yang sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dulu kita satu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di rumah kami masing-masing dan juga di dalam hati kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, Engkau yang memberkati dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik coba ingat-ingat tadi pagi, waktu adik-adik bangun tidur, udah buka mata nih, hal apa yang pertama kali adik-adik lakukan? Ambil handphone, terus lihat-lihat status atau foto-foto, atau adik-adik terlebih dulu datang kepada Tuhan untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah bisa tidur, sudah bisa bangun lagi pagi hari ini. Atau adik-adik melakukan hal-hal yang lain setelah bangun tidur. Nah, kalau yang sudah berdoa tadi pagi setelah bangun tidur, wah kasih jempol nih. Tapi buat adik-adik yang belum sempat, mungkin kesiangan, habis ini berdoa ya, jangan lupa. Dan besok-besok juga jangan sampai lupa berdoa setelah bangun tidur. Kenapa sih kita harus berdoa adik-adik? Kenapa ayo? Dengan berdoa kita bisa bertumbuh seperti pujian di sekolah minggu yang pasti adik-adik udah tahu semua. Baca kitab suci dan berdoa setiap hari supaya kita bisa bertumbuh. Bertumbuhnya bukan dalam hal fisik ya, dalam hal tubuh kita yang makin tinggi, makin besar, makin kuat gitu. Kak, aku di rumah aja nih, makan terus jadi tambah besar deh. Bukan gitu adik-adik, tapi bertumbuhnya kita bertumbuh dalam rohani. Coba katakan sama-sama, rohani. Iya, kita bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Kita kenal Tuhan Yesus, kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita lakukan, dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Kita jadi tahu suara Tuhan, kita jadi tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dengan kita setia berdoa, kita jadi semakin mengenal Tuhan Yesus. Seperti kalau adik-adik dengan teman-teman atau sahabat dekatnya adik-adik. Pasti punya kan teman-teman dekat, sahabat-sahabat dekat. Adik-adik tahu karena sudah sering bareng-bareng, pergi bareng-bareng, makan bareng-bareng. Adik-adik tahu, oh si ini makanan kesukaannya ini. Oh temanku yang satu ini warna favoritnya ini. Oh temanku suka ngefans sama si ini gitu. Bahkan kalau telepon baru, halo, adik-adik udah tahu itu dia yang telepon. Karena adik-adik sering bareng-bareng sama sahabat adik-adik. Nah begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu melebihi sahabat kita yang ada di dunia loh. Ya sahabat kita di surga. Tuhan Yesus rindu sekali bisa punya waktu bersama-sama dengan adik-adik. Nah kita mau belajar nih pagi hari ini dari tokoh-tokoh di Alkitab yang setia berdoa. Siapa aja ya? Coba kita lihat nih. Yang pertama, siapa ya? Ada yang tahu nggak ini gambarnya siapa? Bukan gambar kakak Stevi ya, bukan. Ini namanya Ibu Hana. Hana lagi berdoa. Lihat deh, sampai nangis dia. Kenapa ya? Hana sedih sekali. Dia ingin punya anak, tapi waktu itu dia belum dikasih anak sama Tuhan. Bahkan sampai ada orang lain yang ngejek-ngejek dia, yang menghina dia. Karena itu Hana dengan sungguh-sungguh datang kepada Allah berdoa. Dan dengan kesungguhannya Tuhan mendengarkan doanya. Setahun kemudian Hana diberikan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Pernah dengar ceritanya? Samuel tumbuh menjadi seorang nabi yang besar yang diurapi di Israel dan mengurapi raja-raja di Israel. Nah, ketika kita setia berdoa dan sungguh-sungguh berdoa, Tuhan pasti akan jawab doa-doa kita. Lalu yang berikutnya, siapa lagi ya? Nah, ada yang tahu nggak nih? Gambarnya siapa ya? Siapa? Siapa yang masuk ke gua singa? Daniel, betul sekali. Daniel disebutkan di dalam Alkitab setia berdoa. Sudah biasa berdoa sehari 3 kali.
Bukan cuma berdoa mau makan, mau tidur, bangun tidur, tapi Daniel itu punya waktu-waktu khusus, dia berlutut, dia memuji Allah dan dia berdoa. Kita tahu ceritanya waktu itu ada peraturan yang dikeluarkan bahwa tidak boleh berdoa selain kepada raja waktu itu. Tapi Daniel tetap setia, dia berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Memang setelah itu Daniel difitnah, dimasukkan ke gua singa. Tapi dimakan gak sama singa? Enggak ya, Tuhan menolong Daniel, Tuhan menyelamatkan Daniel. Nah, ketika kita setia berdoa adik-adik, walaupun mungkin di sekeliling kita orang-orang gak berdoa sama Tuhan, tapi kalau kita setia, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada. Nah, lalu siapa lagi nih tokohnya yang setia berdoa di Alkitab? Coba, tahu nggak nih? Ada 2 orang lagi ngapain ya? Coba lihat kaki dan tangannya. Waduh, diikat ya, dibelenggu. Mereka Rasul Paulus dan Silas. Pernah dengar nggak ceritanya? Rasul Paulus dan Silas salah 2 dari murid-murid Tuhan Yesus, dari rasul-rasul yang pergi memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus ke berbagai tempat. Suatu ketika di kota bernama Filipi, Rasul Paulus dan Silas ditangkap dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Kaki dan tangannya diikat, dibelenggu. Tuh lihat di gambarnya. Bisa ngapa-ngapain gak kira-kira? Gak bisa ya, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi apa yang mereka lakukan? Apakah mereka nangis sama Tuhan? Oh, Tuhan Yesus gitu. Atau justru menyalahkan Tuhan. Tuhan Yesus sih, gara-gara Tuhan nih. Kami udah capek-capek malah masuk penjara lagi. Enggak, mereka tidak melakukan itu. Mereka justru berdoa tengah malam loh, bayangin. Tengah malam, Rasul Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Dan bahkan sampai terdengar sama tahanan-tahanan yang lain. Jadi mereka berdoanya gak sembunyi-sembunyi, gak kita berdoa yuk, tapi diem-diem aja ya. Gitu, enggak. Tapi terdengar sama orang-orang yang lain. Wah, setelah itu terjadi gempa bumi yang dahsyat dan Tuhan menolong mereka, melepaskan pintu-pintu penjara dan membebaskan belenggu mereka. Wah, jadi bebas. Dan setelah itu bahkan kepala penjaranya dan seisi keluarganya, seisi rumahnya jadi percaya sama Tuhan Yesus. Wah, luar biasa banget adik-adik. Ketika kita setia berdoa walaupun keadaan sulit, keadaan susah, tapi Tuhan akan menolong. Tuhan pasti membebaskan kita dan menolong kita. Bahkan kalau kita berani nih berdoa, nggak takut-takut, nggak malu-malu, kita akan bisa menjadi saksi buat orang lain. Bahkan orang-orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus bisa kita bawa, bisa jadi percaya sama Tuhan Yesus. Wih, keren banget nih. Lalu yang berikutnya nih, siapa lagi ya yang setia berdoa dalam Alkitab? Jeng jeng. Nah, ada yang tahu nggak nih gambarnya siapa? Yes, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi teladan kita dalam kesetiaan berdoa. Kita tahu ya Tuhan Yesus itu pelayanannya sibuk sekali. Dari pagi sampai malam, pergi ke banyak tempat, mengajar orang-orang banyak, menyembuhkan orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan setan. Tapi di akhir hari Tuhan Yesus datang kepada Bapa. Dia berdoa. Wah, gak capek tuh Tuhan Yesus untuk berdoa. Bahkan di Markus 1 ayat 35 dikatakan waktu hari masih pagi-pagi benar, masih gelap. Tuh lihat gambar masih gelap kan? Tuhan Yesus mencari tempat yang sunyi. Lalu dia ngapain? Dia tidur. Enggak tidur dong. Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus tetap setia berdoa kepada Allah Bapa. Karena dia tahu, dia butuh kekuatan dari Allah Bapa. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Kita harus setia berdoa. Karena dengan berdoa, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk dikuatkan sama Tuhan. Kita jadi bisa beraktivitas, sekolah, belajar, bermain dengan baik. Dan kita bisa melakukan itu semua kalau kita taat dan setia berdoa sama
Tuhan Yesus. Dan masih ada banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab yang lainnya yang bisa menjadi contoh atau teladan yang baik buat kita dalam hal kesetiaan berdoa. Siapa aja? Daud, Ayub yang minggu lalu diceritain sama kakak Kiki dan kakak Yosi. Masih ingat nggak ceritanya? Ayo, siapa yang lupa? Harus ingat terus ya. Baru 1 minggu yang lalu, Ayub. Dan masih ada banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab yang lain yang setia berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan berdoa itu tadi kita bisa bertumbuh, kita bisa curhat sama Tuhan. Ayo, pada suka curhat kan? Kita bisa cerita berbagai macam hal sama Tuhan Yesus loh. Dengan berdoa kita juga bisa jadi tahu mana hal-hal yang baik untuk kita lakukan, yang benar untuk kita lakukan, dan mana yang Tuhan Yesus tidak suka. Dan doa juga menjadi salah satu kekuatan kita, senjata kita untuk berperang. Wah, berperang melawan siapa ya? Melawan si iblis, si jahat adik-adik. Kita tidak boleh kena perangkapnya si jahat. Karena itu kita harus setia berdoa. Di Efesus 6 disebutkan perlengkapan senjata Allah yang harus kita pakai untuk berperang. Wah, berperang melawan si jahat. Jadi dengan berdoa kita akan bisa kuat. Nah, di ayat Alkitab nih kita baca yuk sama-sama yuk. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Buka Alkitabnya sama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Udah ketemu semuanya? Kita baca dari ayatnya sama-sama. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Ayatnya singkat, padat, pendek, tapi jelas isinya. Mengingatkan kita untuk tetap setia berdoa. Kalau tetaplah, itu artinya terus-menerus adik-adik. Nggak bolong-bolong. Terus, tidak kadang berdoa, kadang enggak. Kalau lagi susah aja dia berdoa sama Tuhan, kalau lagi seneng enggak. Wah, jangan gitu ya. Kalau tetaplah berdoa, artinya kita terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Waktu kita sedih, waktu kita senang, waktu kita lagi sakit, lagi sehat, dalam keadaan apapun, kita berdoa kepada Tuhan dan kita bisa merasakan, kita bisa melihat Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kita. Walaupun adik-adik masih kecil-kecil nih, mungkin bilang, Kak, aku masih kecil nih, masih belum bisa berdoa, aku bingung gimana berdoanya ya. Jangan salah, Tuhan Yesus kasih Roh Kudus dalam hati setiap kita, hati adik-adik juga, sehingga bisa berdoa, walaupun singkat kata-katanya, tapi Tuhan Yesus dengerin, apalagi kalau kita sungguh-sungguh. Amin. Mau belajar jadi anak-anak yang setia berdoa kepada Tuhan Yesus? Amin. Yes, anak-anak Abi Rawamangun yang luar biasa mau belajar setia berdoa kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Bahkan gak cuma tadi ya, gak cuma doa makan, doa bangun tidur, doa mau tidur, doa mau pergi, tapi kita bisa punya waktu-waktu khusus yang kita berikan buat Tuhan. Bersama mungkin dengan mama papa atau dengan kakak, dengan adik, kita belajar berdoa untuk teman-teman kita di sekolah minggu, untuk guru-guru kita di sekolah dan di sekolah minggu, untuk gembala, untuk tetangga-tetangga, supaya semua dilindungi oleh Tuhan. Dan berbagai macam hal lain yang adik-adik bisa bawa dalam doa. Wah, luar biasa banget adik-adik kalau kita setia berdoa. Dari kecil sampai nanti dewasa, adik-adik akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nah, untuk aktivitasnya adik-adik mudah sekali. Adik-adik hanya butuh kertas atau karton, lalu pensil atau bolpen atau spidol, tulis, dan gunting. Caranya nanti adik-adik jiplak ya telapak tangannya, kiri dan kanan, lalu digunting. Seperti ini, seperti contoh gambar. Nah, 2 ya, kan adik-adik punya 2 tangan kan, tangan kanan dan tangan kiri. Jadi dijiplak, digunting, mungkin buat adik-adik yang masih kecil-kecil nanti dibantu ya sama mama dan papanya atau kakaknya. Supaya lebih enak, agak renggang ya adik-adik ya, jadinya jangan rapat ya, agak renggang seperti ini. Lalu nanti disatukan, seperti kalau kita berdoa. Jadi dilipat,
dilipat saja seperti kalau kita berdoa adik-adik, jari-jarinya. Nah. Tuh, nanti mungkin kalau untuk lebih rapi bisa dilem di ujung-ujung jarinya. Dilem nanti di ujung-ujung jarinya. Lalu ditulis ayat hafalan tadi 1 Tesalonika 5 ayat 17-nya menjadi ayat hafalan kita. Ditulis ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa gitu ya. Nanti terserah adik-adik mau diwarnain, mau kertasnya juga warna-warni atau dibuat kuku-kukunya. Ya, terserah adik-adik nanti sekreasinya aja. Yang penting ada ayatnya ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Nanti waktu guru-guru kelasnya atau phone atau video call, adik-adik bisa tunjukkan hasil kreasinya. Tangannya adik-adik, tangan adik-adik loh ya, jangan tangan tetangganya. Tangan adik-adik sendiri untuk menunjukkan bahwa adik-adik mau tetap berdoa, menjadi anak-anak yang setia berdoa. Ya, nanti ini bisa jadi pembatas Alkitab atau pembatas buku atau dipajang di meja belajarnya. Jadi adik-adik tetap ingat untuk tetap setia berdoa kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau akhiri pertemuan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau satu di dalam doa. Oh iya adik-adik, kalau berdoa jangan main-main ya. Jangan sambil makan, jangan sambil ngobrol kiri kanan sama adiknya gitu. Jangan, tapi harus sungguh-sungguh, harus serius ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan telah ingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang dapat setia berdoa kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus telah menjadi teladan kami yang baik dalam kesetiaan berdoa kepada Allah Bapa, dan kami mau Tuhan mengikuti teladan-Mu supaya kami bisa menjadi anak-anak yang semakin mengenal Tuhan Yesus. Tuhan, kami saat ini juga mau berdoa untuk guru-guru kami di sekolah minggu, teman-teman kami di sekolah minggu, untuk gembala kami, untuk seluruh orang-orang yang kami kenal, bahkan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan yang memulihkan lingkungan kami Tuhan, dan kami akan melihat Tuhan Yesus bekerja dengan kuasa yang ajaib memulihkan negeri kami Tuhan dari virus ini. Dan Tuhan, kami berdoa untuk kami juga yang bersekolah dari rumah, Tuhan Yesus yang memimpin kami sehingga kami dapat bersekolah, belajar, dan beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik untuk hari ini, dan kita akan bertemu lagi di hari Minggu yang akan datang. Sampai jumpa.